mun seuk teu era gitu kan, da sasana pengen ngagorowok harita teh, pengen tapi ah cuma sebatas merasakan kaget gitu kan, berkelebat sosok sambil ketawa nyekiki kayak gitu kan, terus si oh my God, rambut itu panjang dikedepanin kayak gitu, sekelebat aja sahabat. Aduh, ya Allah. Dan apesnya sialnya waktu itu, terkadang memang sahabat Gado-Gado Channel, kita akan lebih merasa interest dengan seseorang yang memiliki kepercayaan yang sama, terlebih juga memiliki pengalaman yang sama. Iya kan? Nah, balik lagi ngobrol-ngobrol tentang kejadian mistis ya, yang ada kaitannya dengan makhluk gaib. Mumpung nih saya ceritakan tentang TKP yang sama, yakni ke arah barat, ya ke arah barat atau jalan antara rumah saya dan tempat madrasah tempat anak-anak saya ngaji. Sahabat Gado-Gado Channel, berarti memang benar bahwasannya orang tua dulu nih, orang tua kita seringkali berpesan, cik atuh geura namun lalaku ulah sok dina wanci sareupna, dina wanci magrib. Da wanci jiga kieu mah ye cenah. Maja lain waktuna keur urang lalaku, tapi waktuna maranehanana liar. Bisi pasarandog, bisikeun aku apes. Gitu sahabat Gado-Gado Channel ya. Dan memang ini terbukti. Nah, ceritanya waktu itu saya pulang ngisi acara di radio swasta, radio AM swasta di Pangandaran. Kebetulan pulang persis mendekati maghrib lah, mendekati maghrib. Itu udah nyampe sini ya, area Poncol Waruan. Nah, dari jauh saya kebetulan terbiasa bawa kendaraan pelan ya. Nah, dari jauh itu feeling, wah, nampak ada sosok anjing, seekor anjing melintas. Dia gede banget, hitam gitu kan. Tapi feeling saya mengatakan, wah, jangan-jangan ketabrak tuh, jangan-jangan ketabrak gitu kan. Itu baru saja hati ngagerentes, nggak ngedal karena emang cuma seorang ya. Kebayang kalau aku ngobrol sendiri, wah jangan-jangan tuh ketabrak, nyeletuk gitu kan. Nanti dikira orang gimana gitu kan. Masa ngomong sendiri, ya kan. Cuma ngagerentes di hate. Kalau toh itu diomongkan mungkin bibir aja masih basah kayak gitu. Tiba-tiba bener terjadi. Itu yang namanya anjing tertabrak dan saya pun terjatuh. Kerasa banget sahabat pada saat si roda motor menggilas perut anjing kayak gitu kan, ngageresel. Karena sahabat juga mungkin tahu ya, yang pernah ngalamin pasti tahu. Yang namanya badan anjing itu bulat, jadi licin ya. Jadi pada saat kita ngelindas itu pasti kegelincir kayak gitu. Nah itu pun saya rasakan. Kemudian saya terjatuh ya, tapi alhamdulillah karena memang laju kendaraan waktu itu pelan, jadi tak ada luka parah, luka serius, dan alhamdulillah saya masih bisa bangkit. Saat itu memang gak ada yang nolong. Kebayangkan mau maghrib orang-orang udah ningkrep, diringkep, dan saya seorang diri di jalan raya yang sepi. Nah kemudian saya bangkit, tapi begitu saya bangkit, saya tengok kanan tengok kiri, loh anjing yang tadi tuh kemana? Ya paling tidak mungkin ada efek kesakitan, kakinya kelindes ban atau gimana kan, dia pasti diingkut atau gimana, ya kan, pastinya dia nggak bisa berlari kencang. Tapi ternyata beberapa saat saja ya saya bukan tersadar dari kejadian itu gitu kan, saya lihat sekeliling anjing itu sudah raib, nggak tahu kemana. Nah itu, tapi memang sih nggak ada aura-aura yang sedikit bikin merinding, enggak sih. Cuma ini kejadiannya aneh kok. Anjing sebesar itu dan sudah terbaring terlindas roda, ya. Tapi dia langsung menghilang, nggak kelihatan. Oke, dan masih di itu tentang cerita anjing ya. Dan masih di area yang sama, di TKP mungkin sekitar radius 20 meter, nggak nyampe 20 meter, ada mungkin sekitar 15 meter sahabat Gado-Gado Channel. Lagi-lagi usai ngisi acara di radio,
Nah, saya mungkin karena terburu-buru mau pulang dan juga takut karena memang selalu kemagriban di jalan, ya. Nah, tiba-tiba melintas seekor kucing hitam juga kan. Nah, kelindes karena saya kurang konsentrasi juga mungkin, atau terlalu lelah, atau penglihatan kabur karena maghrib, bisa jadi kotoken ya. Rabun ayam, rabun senja gitu kan. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas saat sore. Nah, kucing tersebut kelindas. Waduh, ya karena memang dasarnya takut, saya langsung ngacir pergi pulang ya, menuju arah pulang. Dan tiba di rumah saya langsung bilang ke orang tua, teteh tadi nabrak kucing, tapi ku teteh tadi solawatan kayak gitu. Itu mendiang bapak tiap hari langsung nyaranin, nah sekarang teteh bawa balik lagi deh, nggak boleh kayak gitu katanya, coba kasih solawat dulu. Ya, sekalipun kita tidak menguburkannya, tapi kita berikan sholawat, barangkali nanti ada orang yang menguburkan, dan uang yang kita simpan di sana itu buat orang yang mengurus. Katanya begitu sahabat. Balik lagi tuh bawa temen, bawa orang yang dulu kerja di warung. Nah, tapi pada saat lagi-lagi nih tiba di lokasi, lagi-lagi kucing tersebut nggak ada. Dan bekas kecelakaan tadi itu pun sedikit pun tidak kentara, nggak ada bercak darah, nggak ada bulu kucing, ya kan? Atau mungkin karena nggak kelihatan sih, seperti itu. Yang jelas raib. Oh ya, ini kejadian waktu kakak Putri, anak tertua ya, masih duduk di kelas 2 SD. Nah sekarang kakak Putri 26 tahun. Berarti berpuluh tahun silam kejadiannya. Oh my god. Ya seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. Dan masih di TKP yang sama. Ya masih bergeser lagi ke arah barat. Ini kejadiannya berbeda hari sahabat, walaupun waktunya sama. Jadi timingnya pas ketika saya pulang ngisi acara di radio ya, dan waktunya maghrib atau mendekati maghrib ya. Nah karena saya teringat cerita orang, ini sebaiknya kalau mau pulang jangan lewat sini gitu kan, jangan lewat alur sini deh gitu kan, takut katanya, biasanya suka ada ya penampakan kayak gitu. Nah akhirnya saya ambil lewat jalan tengah. Tapi sahabat Gado-Gado Channel, saat saya tuku karena memang tidak begitu mengenali Medan, tidak begitu mengenali wilayah tersebut, karena jarang sih saya melewati atau melintasi jalan ini karena menuruti saran orang untuk menghindari penampakan katanya gitu kan. Ya, dan karena memang dasarnya tidak begitu kenal dengan wilayah, jadi begitu memasuki area tersebut, begitu turun dari jalan raya tuh, masuk area tersebut, wah ini lain nih gitu kan, lain. Tapi coba deh dipaksain jalan, tuku. Nah saya tiba di daerah yang di satu tempat ya, dimana di tempat itu banyak pohon bambu, ya beberapa rumpun mungkin karena memang besar kayak gitu kan, daunnya yang sudah condong ke sana kemari. Kebayang itu kalau anginnya kenceng pasti suaranya wah merdu kali ya. Gesekan pohon bambu, terus gesekan si daun-daun bambu kayak gitu kan, indah, merdu ya. Dan tiba-tiba karena memang dasarnya saya di awal sudah takut, tidak mengenal Medan. Kedua, karena memang mungkin ada kehadiran sesuatu ya. Nah, tiba-tiba ada apa tuh? Berkelebat kayak gitu kan. Berkelebat, astagfirullahaladzim. Mun seuteu era gitu kan, da sasatna pengen ngagorobok harita teh. Pengen tapi cuma sebatas merasakan kaget gitu kan, berkelebat sosok sambil ketawa nyekiki kayak gitu kan. Terus si oh my god, rambut itu panjang dikedepanin kayak gitu, sekelebat aja sahabat.
Aduh, ya Allah. Dan apesnya, sialnya waktu itu, saya kan nggak begitu kenal Medan. Ternyata di depan jalanan yang saya lewati itu jalan tekstur tanahnya tuh berpasir, udah gitu kondisinya kering. Muluduk ya kalau kata orang Sunda. Jadi pada saat melintas di sana seringkali selip melesekan, jadi rada susah. Aduh, asa beuki ngompod, kok kompodan bujur. Ya, rasanya kok nggak keluar-keluar gitu kan, susah banget. Nah, udah gitu, alhamdulillah saya bisa keluar dari area sana ya, dan ngabrit, ngacir pulang ke rumah. Lalu ya cerita ke bapak ya. Nah, terus konon kata bapak nih, emang di sana tuh ada yang disebut Cilukba. Jadi memang dia rambutnya panjang, cuma berupa sosok kepala gitu dengan rambut panjang, sambil ketawa ya, dia si rambutnya itu dikedepanin. Terus pada saat ada orang, si ini kepala yang semula tertunduk dengan tertutup rambut itu tengadah dan mukanya tersibak sambil ketawa. Nah, itu kenapa disebut Cilukba. Katanya seperti itu, sahabat Gado-Gado Channel. Nah, terus konon di daerah sana juga ada bola api gitu. Apa sih ya? Apa lupa lagi. Oh ya, Banaspati. Nah, cuma alhamdulillah saya henteu pasarandog jeung eta. Jeung eta we lah. Enggak mau nyebut deh. Iya, jeung eta. Gitu kan. Nah, itu. Baik, sahabat Gado-Gado Channel. Ya, sebetulnya walaupun masih ada banyak cerita yang saya alami, tapi untuk ya menghemat durasi dan biar bisa menjadi lebih efektif lagi, biar tidak kena spam, biar para konten kreator pemula sama seperti aku itu nggak keberatan nonton berlama. Jadi biar tidak keberatan nonton, jadi mereka masih antusias dan larinya tidak, ujung-ujungnya tidak kena spam, tapi untuk perkembangan channel, ya kan? So, sukses untuk para YouTuber pemula, yuk berjuang, yuk bisa, yuk. Insya Allah. Baik, sahabat Gado-Gado Channel, nantikan lagi cerita goib lainnya, tentunya di part berikutnya. So, thanks for watching this video, see you next time. Bye-bye.